Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang petinggi Wahabi bernama Dzulqarnain Sanusi, ketika mengisi sebuah ceramah, tiba-tiba ada pertanyaan dari jamaahnya, yang mana pertanyaan itu membuatnya terkejut, bingung dan stres. Bagaimana tidak, saudara? Wong pertanyaannya itu seperti ini: adakah riwayat baik dari hadis maupun dari Al-Quran tentunya yang menjelaskan pada umat manusia, pada umat Islam, bahwa dahi Nabi dan dahi para sahabat itu hitam, yang itu merupakan sebagai pertanda bahwa sujudnya diterima? Jawaban dari pertanyaan ini sebenarnya mudah sekali, tinggal pilih satu di antara dua, yaitu ada riwayat atau tidak ada. Dan memang itu jawaban yang diinginkan oleh penanya. Tapi Pak Dzulqarnain, Pak pemilik dua tanduk, Pak pengikut ajaran dan paham Wahabi ini menjawab dengan jawaban yang sulit diterima oleh akal sehat dan akal waras. Karena siapapun yang bertanya pasti akan kecewa, karena dia menjawab begini, saudara: kalau ada riwayat, kenapa? Kalau tidak ada, kenapa? Begini Pak Dzulqarnain, mungkin pengikutmu itu, mungkin jamaahmu itu, kalau ada riwayat mereka akan berusaha membuat jidat hitam dan gosong. Kalau tidak ada, ya buat apa melakukannya? Udah melanggar sunnah, muka dan wajah jadi jelek lagi. Jadi seperti itu. Nah, sekarang mari kita bersama-sama mendengarkan apa-apa yang akan disampaikan oleh seorang Gus, oleh seorang Ustadz Aswaja dari Madura, Jawa Timur. Bahwa ternyata jawaban Pak Dzulqarnain itu adalah jawaban ngeles sambil marah-marah, yang mana jawaban seperti itu sudah menjadi tradisi, sudah menjadi kebiasaan dilakukan oleh seorang tokoh Mu'tazilah dan penyembah berhala dari kalangan kaum Nabi Ibrahim. Kapan itu dilakukan? Ketika menghadapi hal yang serupa dengan apa yang dialami oleh Pak Dzulqarnain Al-Wahabi tadi. Adakah riwayat bahwa Nabi dan para sahabat jidat mereka hitam karena bekas sujud? Ya, kalau ada riwayat kenapa? Kalau tidak ada riwayat kenapa? Jelasnya? Nah, ini ada sebagian orang-orang jahil di masa sekarang ini. Ini dari kejahilan saya anggap. Katanya kalau ada hitam di jidat itu tanda riya, katanya. Mendengar jawaban Ustadz Dzulqarnain, pemilik dua tanduk, ya, saya jadi teringat perilaku Bishr al-Marisi, seorang tokoh Mu'tazilah, ketika berdebat dengan Imam Abdul Aziz al-Kanani al-Makki. Ini beliau rekam, ya, atau beliau abadikan dalam kitabnya Al-Hidah wal-I'tidhar, ketika menolak orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Apa yang dilakukan oleh Ustadz tadi itu sama dengan apa yang dilakukan oleh ulama Mu'tazilah ini. Ulama Mu'tazilah, ya. Saya masih sebut ulama karena memang ulama, menguasai hadis, menguasai fikih. Dan juga sama dengan apa yang diabadikan Allah dalam Al-Quran, berkisah tentang penyembah berhala umatnya Nabi Ibrahim. Di mana kesamaannya? Mari saya narasikan dulu satu kaidah. Al-hidatu anil dawabi dorbun minal inkito. Ketika seseorang sudah berpaling dari menjawab apa yang ditanyakan, maka itu bukti dia sudah kalah. Artinya sudah tidak punya argumentasi untuk membantah lawannya. Artinya sudah membuktikan dirinya salah. Jadi hidah itu apa? Hidah itu jawabus sa'ili bi ghairi ma sa'ala anhu. Harus benar membaca, ya. Jawabus sa'ili itu artinya kamu menjawab orang yang bertanya kepadamu, tetapi tidak sama dengan apa yang dia tanyakan. Bi ghairi ma sa'ala anhu. Jadi jawaban yang diberikan oleh orang yang ditanya itu bukan jawaban yang dimaksudkan, atau bukan jawaban dari pertanyaan yang berasal dari yang bertanya. Seperti misalnya begini, kamu ditanya, ini hari apa? Terus kamu jawab, wah, saya baru datang. Ya ini entah nggak denger, ya, entah konslet atau apa, pokoknya nggak nyambung. Ini masih secara umum seperti itu, belum tafsil, ya. Artinya kamu memberikan jawaban tidak seperti yang ditanya, itu namanya hidah. Itu namanya memberi jawaban tidak seperti yang ditanya, ya. Hidah, al-hidah, ya.
Kemudian, apakah setiap jawaban yang tidak sesuai dengan yang ditanya itu adalah hidah? Enggak. Karena hidah itu bukan hanya tidak seperti yang ditanya, tapi ada catatannya. Nah, ini langsung masuk ke kasusnya. Abdul Aziz bertanya kepada Al-Marisi ini, orang Mu'tazilah ini. Halillahi ilmun. Apakah Allah itu punya ilmu? Nah, Al-Marisi ini tahu bahwasanya jawabannya kan dua. Satu ijab, ya Allah punya ilmu. Yang kedua nafyun, tidak, Allah tidak punya ilmu. Hanya dua jawabannya. Tetapi dua-duanya ini simalakama. Kalau dalam bahasa kita ya. Atau kalau dalam bahasa Warkop itu, Dono Kasino Indro itu, maju kena, mundur kena. Kalau dia jawab iya, Allah punya ilmu, maka nanti pertanyaannya adalah, ilmu Allah itu makhluk apa bukan? Kan tidak mungkin kita bilang ilmu Allah itu makhluk. Pasti kita bilang bukan makhluk. Kalau ilmu Allah bukan makhluk, Al-Quran itu ilmu Allah apa bukan? Kan mesti kita jawab, iya ilmu Allah. Berarti Al-Quran itu bukan makhluk. Nah, kan bunuh diri. Al-Marisi kan mengatakan Al-Quran makhluk. Akhirnya dia tidak menjawab. Tidak menjawab Allah punya ilmu. Kalau misalnya dia menjawab Allah tidak punya ilmu, wah. Soro annahu kadzdzaba. Nyata bahwa dia berdusta ya. Kadzdzaba an-nusus fil Quran. Dia mendustakan nas-nas dalam Al-Quran. Sudah isbat, sudah jelas di Al-Quran itu Allah itu alim. Tidak mungkin Allah itu tidak punya ilmu, tidak mungkin Allah itu tidak tahu, tidak mungkin Allah itu tidak menguasai sesuatu kan. Makanya kalau jawab punya ilmu kena, jawab tidak punya ilmu malah kena. Akhirnya dia nyamping, maju tak bisa, mundur tak bisa, dia nyamping. Bahasanya ngeles ya. Allahu la yajhalu. Inilah pinternya Mu'tazilah ya. Jadi otaknya jalan itu. Wah, kalau saya jawab iya, repot. Jawab tidak, repot, ya sudah. Saya narasikan sesuatu, Allahu la yajhalu. Allah tidak bodoh gitu. Tapi itu jelas, itu adalah contoh dari hidah. Contoh dari kamu tidak bisa jawab yang ditanya. Kenapa? Karena dua-dua jawabannya itu membunuhmu. Ini kan berdebat, dua orang ini kan berdebat tentang apakah Al-Quran makhluk atau bukan di depan Khalifah Al-Ma'mun. Maka Al-Ma'mun melihat itu ya jelas mengatakan, oh kamu kalah Marisi. Kamu ditanya ini kok jawabannya itu, ngeles kamu, ngeles kalah kamu gitu ya. Gampangnya begitu, kamu ngeles kalah, kamu salah. Hujah kamu itu berarti tertolak dengan dirimu sendiri gitu. Sudah kalah gitu. Seperti itu kira-kira. Nah, Ustadz tadi itu kan juga seperti itu. Dia ditanya apakah ada riwayat Nabi atau sahabat jidatnya hitam. Kalau dia jawab iya ada riwayat, ternyata riwayatnya tidak ada, kan nyata-nyata dusta. Berarti itu tidak bisa kan? Kalau jawab tidak ada riwayat, malah lah. Terus kamu ngehitemin jidat itu ikut siapa? Katanya kalau nggak ada riwayatnya itu bid'ah, kan? Katanya kalau nggak ada riwayat itu yukhalifas sunnah. Katanya kamu mau ajak orang mengikuti sunnah meninggalkan bid'ah. Kok ngitem-ngitemin jidat nggak ada riwayat? Nah, kan jadi repot. Dia jadi bilang ada riwayat. Nggak bisa karena apa? Karena nyata bohong. Bilang tidak ada riwayat, malah bunuh diri. Nah, akhirnya dia menarasikan sesuatu yang lain. Kalau ada mau apa? Kalau tidak ada mau apa? Bahkan ditambahkan dengan bumbu. Ada pertanyaan orang-orang jahil. Bahkan bisa jadi kalau dia yang ditanya berarti al-mujib pun jahil ya. Saya tidak mau bilang bahasa Indonesia saja. Kemudian yang kedua, setelah tadi saya ceritakan bahwa hidah itu adalah perilaku ulama Mu'tazilah, ternyata di Al-Quran juga ada. Dan inilah basis dari kaidahnya itu. Kisah Nabi Ibrahim dalam surat Asy-Syu'ara. Saya tidak hafal halaman berapa, tidak hafal ayat berapa, tidak hafal baris mana. Mohon maaf, tidak suka hafal barisan ya. Di situ kalau tidak salah ada potongan ayat qala. Nabi Ibrahim bertanya gitu. Hal yasma'unakum id tad'una. Apakah berhala-berhala itu bisa mendengarkan kalian ketika kalian berdoa atau ketika kalian menyeru? Au yanfa'unakum au yaduruna. Ataukah apakah berhala-berhala itu bisa memberikan kalian sesuatu yang baik, manfaat, atau bisa memberikan kalian sesuatu yang buruk, mudarat? Artinya Nabi Ibrahim itu tanya, kamu kok nyembah ini sih? Memangnya ini bisa dengar kalau kamu panggil, kalau kamu berdoa dia bisa dengar. Memangnya dia bisa memberikan kamu kebaikan? Memangnya dia bisa memberikan kamu keburukan? Ini kan batu kan ditanya kan. Nah, jawabannya si kaum Nabi Ibrahim ini si malakama. Kalau dia jawab, ya bisa. In huwa illa mujarradu da'wahu. Berarti itu hanyalah klaim. Mana bisa kita terima akan batu. Kita yang buat malah kok bisa memberikan kita manfaat. Manfaat apa? Kok bisa memberikan kita mudarat? Mudarat apa? Ketiban mungkin ya. Batunya niban kita ya. Tapi enggak, itu kan karena sesuatu yang lain. Terus kok bisa mendengar? Orang manusia aja yang ada telinganya, ada yang budek, ini batu. Anda bisa mendengar. Artinya tidak bisa apa-apa. Seharusnya, artinya kalau mereka menjawab seperti ini, tidak bisa. Ya kan jadi goblok, nggak bisa apa-apa disembah.
Masih hebatan kamu bisa dengar, masih hebatan kamu bisa beri manfaat kepada orang, bisa beri mudarat. Batu nggak bisa ngapa-ngapain, kok malah disembah? Ini kan berarti menikam diri mereka sendiri kan, mempersalahkan perilaku mereka yang menyembah itu. Akhirnya dari dua jawaban ini, satu pun la yasluhu jawaban yukhlisuhum. Tidak bisa menjadi jawaban yang bisa menyelamatkan mereka, atau tidak bisa menjadi argumentasi yang mengunggulkan mereka. Dari dua jawaban itu tidak bisa. Sama dengan Ustaz tadi itu. Jawab ada riwayat kena, jawab tidak ada riwayat malah tambah tersungkur. Jadi dikasih dua pilihan, racun sama-sama racun. Terjebak kepada keadaan di mana yang tidak bisa menghindar. Dan itu bukti kalau mereka salah. Dorbun minal inkito itu kamu kalah dan kamu salah, hujah kamu tertolak. Kenapa? Karena kamu tidak bisa menjawab. Sesuatu yang benar itu ditanya apapun mesti punya jawabannya. Kenapa? Karena kebenaran itu pondasinya kokoh. Kalau ada celah tidak bisa terjawab, maka itu berarti masalah gitu ya. Jadi seperti itu. Ada kalanya dalam balaghah itu disebut uslubul hakim. Kita bertanya sesuatu, jawabannya tidak seperti yang kita tanya atau bukan yang kita tanya. Bahkan dalam Al-Qur'an ada yas'alunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqitul linnas. Orang bertanya tentang bulan itu, kenapa dia sabit, kenapa dia kadang agak kiri, kenapa agak kanan, kenapa kadang muncul terus ke tengah. Nabi menjawabnya, hiya mawaqitul linnas, itu petunjuk waktu untuk manusia. Ya kan tidak nyambung toh. Tanya kenapa kok jawabannya fungsinya. Tetapi Nabi menjawab itu bukan termasuk hidayah, tapi justru kebalikannya, termasuk uslubul hakim. Karena tidak mungkin Nabi itu kalah berhujah ya, tidak mungkin hayata. Jadi Nabi tidak pernah kalah berhujah, dan jawaban Nabi itu bukan tidak tahu jawaban yang sebenarnya atau bukan hidayah, tetapi karena itu lebih pantas untuk diketahui lebih dulu. Inilah namanya uslubul hakim. Jadi kita ditanya oleh seseorang sesuatu, kita tidak menjawab yang dia tanya, tapi kita informasikan sesuatu yang lebih pantas dia tanyakan lebih dulu. Kalau dalam etika kita bertemu dengan orang tua, kemudian kita bertanya, Bapak umur berapa? Maka si orang tua yang bijak akan menjawab, saya sehat. Itu nyentil kamu, itu ngajarin kamu. Yo ketemu orang tua itu yang sopan, tanya dulu kabar, basa-basi dulu, jangan ujuk-ujuk nanya berapa umur, mau ngapain, sensus penduduk atau apa, atau nak tanya saya kapan saya mati atau gimana kan. Itu mengajarkan. Jadi orang tua menjawab dengan tidak seperti yang dia tanya, bukan ngeles, bukan hidayah. Apa bedanya uslubul hakim dengan hidayah? Saya ulang, kalau Nabi itu ketika menjawab bulan ini adalah petunjuk waktu, bukan menjawab bulan ini begini karena begitu, bukan Nabi terjebak, bukan Nabi ada dalam keadaan tidak bisa menjawab yang sebenarnya, bukan si malakama, bukan maju mundur kena, enggak. Jawabannya pun bukan ijab, bukan nafi, bukan dua pilihan jawabannya. Dan Nabi memilih pun bukan tujuan ngeles, tapi justru tujuan yang bijaksana. Maka namanya uslubul hakim. Ini lebih pantas kamu tahu dulu, nah, kan gitu. Makanya dijelaskanlah oleh Nabi sesuatu yang lebih pantas, lebih layak, atau lebih utama untuk kamu ketahui dulu. Kadang-kadang kan kita tidak tahu apa yang harus kita ketahui lebih dulu gitu. Misalnya ada orang alim sekali, terus kita menanyakan hal-hal yang sebetulnya tidak penting. Seharusnya kita tanya bagaimana caranya menjadi alim seperti itu. Kita malah tanya hal-hal yang lain. Maka yang ditanya menjawab untuk menjadi alim seperti itu. Memang bukan yang ditanya, tapi tujuannya baik. Apa buktinya ini uslubul hakim? Karena dia tidak terjebak. Bisa saja dia jawab, ya dia begini sesuai yang ditanya, bisa. Nabi bisa aja menjawab sesuai yang ditanya. Orang tua tadi yang ditanya, Bapak umur berapa? Kan gampang saja jawab, saya umur 80, saya umur 200, saya umur 100, saya umur 90, kan gampang saja. Tapi meninggalkan jawaban yang ditanyakan itu bukan karena tidak bisa. Sementara hidayah karena terjebak. Maju kena, mundur kena, jawab iya, salah. Jawab tidak pun salah. Artinya dua-dua jawaban itu menikam. Dan pertanyaan itu sejatinya adalah membuktikan bahwa dia itu memang salah. Semoga kita tidak menjadi orang-orang seperti itu ya. Ya saya tidak bilang Ustaz itu Mu'tazilah atau penyembah berhala, tidak. Cuma perilakunya mirip gitu saja di dalam hal ini gitu. Dalam ketika menghadapi jawaban yang tidak bisa dia jawab, dia ngeles gitu. Maju enggak bisa, mundur enggak bisa, nyamping kayak supir baja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.